Hey you folks, jadi kemarin tanggal 18 September saya solo hiking ke Gunung Prau via Wates. Kenapa pilihannya via Wates? Karena ya jaraknya dari rumah nggak terlalu jauh juga sih, kurang lebih sekitar 1,5 jam, dan nggak perlu rapid test juga, jadi bisa sedikit ngirit. Maklum kaum Deadwood. Untuk tiket pendakian 15.000, tiket fasilitas protokol kesehatan 10.000. Mau pesen makan nggak? Enggak pak. Dan penitipan kendaraan 5.000. Jadi total 30.000 untuk satu orang. Kalau belum mau Enggak bu. Jadi setelah repacking dan registrasi, kurang lebih jam 13.30 mulai start jalan dari base camp. Trek di awal pendakian jalanan beton, ngelewatin perkampungan warga. For your information, ini cakep. Di jalur pendakian perahu via Wates, syarat yang wajib dibawa adalah surat keterangan sehat, masker minimal 2, dan hand sanitizer. Sebenarnya bisa nge-cheat sih pakai jasa ojek dari basecamp ke pos 1. Biayanya kalau nggak salah 20.000. Cuman sok-sokan aja sih ngide nggak naik ojek. Baru juga jalan bentar, udah capek. Maklum kebanyakan. Lihat aja udah males. Nanjak, cor gini jalanannya. Belum juga sampai pos 1 udah ada warung, bikin tambah mager. Sayangnya sedikit mendung, tapi cakep kayak kamu. Geli. Itu bunga apa? Namanya siapa, Dik? Namanya siapa? Dik, namanya siapa? Putri. Jadi, setelah jalan kurang lebih 40 menit, ngelewatin jalanan beton yang suwe, sampai juga di pos 1 dan ketemu beberapa pendaki lain. Kalau saran saya sih mendingan naik ojek karena lumayan jauh. Dan worth it lah kalau 20.000. Tapi kalau nggak keburu, chill, calm, ya jalan aja karena view-nya bagus kok. Mulai dari pos 1, vegetasinya mulai berubah. Dari sebelumnya kebun warga menjadi hutan. Ngomongin soal hutan, biasanya banyak hewan. Hewan apa yang bisa nyanyi dangdut? Cita-cita tah. Cheer. Come on, bro. Sampai di pos 2. Sekarang jam 14.40. Jadi dari pos 1 sekitar 25-30 menit. Di pos 2 nggak ada orang sama sekali. Sepi bos.
Di bawah tadi ada 2 orang sama 2 rombongan maksudnya. Terus di atas kayaknya banyak sih. Udah jalan dari tadi sebelum jam 12. Jadi di pos 2 berhenti bentar cuman buat minum. Terus lanjut ke pos 3. Di antara pos 2 dan pos 3 ada pos bayangan, namanya Taman Suropati. Di sini dilarang mendirikan tenda karena ada karnaval. Enggak, saya bercanda. Karena rawan pohon tumbang. Di atas Taman Suropati. Taman Suropati atau Hutan Suropati? Lupa. Sudah mulai terbuka. Ini gimana ceritanya? Ada apa namanya? Pipa paralon di antara 2 bukit. Gimana cara nyatuinnya? Setelah jalan kurang lebih 20 menit dari pos 2 sampai juga di pos 3. Touchdown pos 3. Pos 3 jam 3 persis. Di pos 3 bisa buat banyak tenda. Mungkin 20 tenda cukup nih. Masnya sendirian lah di sana. Oke, lanjut. Bawa turun sampahmu. Udah ada aliran air, berarti di atas udah ada sumber air. Jarak dari pos 3 paling cuma jalan 5 menit. Dasar bos, kayaknya salah jalan bukan? Sumber airnya bukan di sini. Oke, balik lagi. Nah, di sini saya sempat salah ngambil jalan. Ternyata pos mata air letaknya masih di atas lagi. Pas balik, sama masnya dikasih tahu, mas-mas di belakang, cara ambil airnya dengan cara ngelepas sambungan pipa paralon. Saya kurang tahu cara ambil airnya diperbolehkan atau enggak. Tapi masnya dapat info tersebut dari mamang-mamang ojek yang merupakan warga lokal di situ. Oh iya, salah satu upaya saya dalam mengurangi penggunaan sampah plastik, khususnya botol AMDK. Di sini saya pakai water filter dan menggunakan tempat air atau botol secara berulang. Ya memang water filter lumayan mahal, tapi bisa untuk investasi jangka panjang. Diklaim bisa sampai 370 ribuan liter. Wow, amazing. Setelah ambil air, lanjut jalan ke camp area. Sampai di sini, mulai ketemu jodoh. Bukan. Ketemu banyak pendaki lain maksudnya. Jadi, total perjalanan dari base camp kurang lebih 2,5 jam tanpa ojek. Saya lumayan cepet-cepet karena sempat mendung dan males juga ketemu hujan. Walaupun saya bawa jas hujan sih.
Buat teman-teman yang mau naik gunung, walaupun cuaca panas, biasakan membawa jas hujan. Jangan jas alma mater. Sampai di camp area kurang lebih jam 4. Ternyata panas, padahal di bawah mendung. Ya begitulah cuaca di gunung, gak bisa ditebak. Kayak mamang sate keliling, kadang lewat kadang enggak. Cir, merasa lucu. Setelah bersih-bersih dan bercengkrama dengan tetangga, lanjut makan, ngangetin nasi yang dibawa dari base camp. Setelah lihat sunrise dan bikin time lapse, lanjutin tidur. Bangun-bangun kurang lebih jam 7. Lanjut masak nasi pakai langsang anti gosong klep. Ada beberapa gunung. Ini yang kecil ada Kembang, terus ini Sindoro, Sumbing, terus ini apa ya, Merapi, terus sebelahnya ada Merbabu, terus itu kecil di bawahnya Merbabu ada Andong, sebelahnya lagi ada Telomoyo, terus belakang kecil kelihatan sih kalau dari kamera itu ada Lawu, terus sebelahnya Ungaran. Karena makin panas dan takut item, kurang lebih jam setengah 10 mutusin buat beres-beres dan turun. Panas banget, tapi cakep sih view-nya. Kita lihat. Hai, mantap. Lanjut. Sampai di Taman Suropati jam 10.52. Lanjut. Messi Bapak Wahyu.
Dan akhirnya sampai di pos 1 kurang lebih jam 11.10. Istirahat bentar, lanjut lagi. Di sini saya mutusin jalan kaki lagi, nggak pakai ojek, karena nggak terlalu capek juga sih. Touchdown base camp jam 11.30. Jadi total sekitar 1 jam dari Pelawangan. See you in the next video, dan terima kasih telah menonton.